Pernah lihat video aku yang ini? Kalau jadi drakor gimana? Di video hari ini aku pengen breakdown gimana cara aku bisa ubah satu lagu jadi banyak genre. Video ini cocok untuk yang pemula sampai yang advance. Dan trik ini sudah aku bagi ke ratusan muridku di Akademi Online ataupun di sekolah musikku. Jadi bagi kamu yang pengen diajarin langsung cara ngubah lagu jadi banyak genre, bisa cek deskripsi di bawah, aku ajarin langsung. Aku spill rahasianya sekarang. Mungkin di sini banyak yang bingung lah, gimana sih cara bikin lagu tuh jadi vibes anak-anak. Karena kan kalau kita main lagu Happy Birthday tapi kita mainnya cuma pakai chord doang. Simple banget ya kalau kita mainnya begitu. Itu pun nggak kedengeran kayak lagu anak-anak. Tapi kalau kita main seperti ini, jadi kayak lagu anak-anak. Untuk kita bisa membuat lagu jadi vibes anak-anak, caranya itu sangat-sangat simple. Yang kita bisa lakukan adalah kita memakai pattern ya atau gaya ngiring. Nama gaya ngiringnya itu adalah ragtime namanya. Biasa orang tuh taunya nama lagunya The Entertainer. Nah, itu namanya tuh The Entertainer. Itu lagu yang super terkenal yang memakai gaya ngiring ragtime. Aku tuh sering bilang ini genre yang sangat bahagia lah. Makanya kalau teman-teman saja, kalau teman-teman mungkin baru aja nonton konten aku di IG ataupun di YouTube atau di TikTok, kan aku sering tuh kadang-kadang ubah-ubah lagu jadi vibes berbeda kan ya. Jadi aku tuh kalau yang biasa yang pertama kan aku ubah jadi bahagia. Ya, contohnya lagu Denkau jadi bahagia atau lagu apapun jadi bahagia. Aku tuh selalu pakai gaya ngiring ragtime. Karena ragtime itu tuh nggak tahu kenapa ya, bahagia banget sih gaya ngiringnya. Makanya konotasinya juga cocok banget buat lagu anak-anak yang biasanya lagunya ceria. Jadi ragtime ini cara ngiringnya itu actually very simple. Jadi cara mainnya adalah, nah ini emang butuh loncat ya, butuh loncat. Jadi agak susahnya di situ, tapi secara umum cukup gampang. 1 chord 5 chord. Ya, jadi pas ini kita main 5, chordnya tetap sama ya, by the way ya. Kalau kita lagi main C mayor nih, C, jadi 1 chord 5 chord. Nah, jadi caranya begitu. Jadi sebenarnya cukup simple. 1 chord 5 chord. 1 chord 5 chord. 1 chord 5 chord. Dan ini berlaku di semua chord. Ya. Mau contohnya kita lagi main F. Ya, kita juga bisa nih. Teng 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 G. Balik lagi ke C. Enak banget nih. Jadi kalau kita main lagu Happy Birthday, pelan-pelan banget, langsung kedengeran jadi bahagia banget. Dan ini menurut aku pattern paling cocok di lagu Happy Birthday menurut aku. Ya, paling cocok Happy Birthday itu pakai pattern ini karena ceria banget. Next, gimana cara ngebuat lagu jadi sedih? Sebenarnya malah cukup simpel kalau gaya ngiring lagu sedih. Karena menurut aku lagu sedih itu bukan dari gaya ngiringnya, tapi dari chordnya. Aku tuh sebenarnya jujur ya, aku tuh cuma mainnya paling begini doang. Jadi pakai 151 gampang banget ya, tapi chordnya yang kita harus ubah-ubah. Bisa 151, 15123. Yang penting yang gaya ngiringnya tuh arpeggio atau gaya ngiringnya tuh dipisah-pisah. Kayak begitu. Itu udah sedih. Dan pakai pedal ya. Jadi gaya ngiringnya jujur kalau lagu sedih bebas ya, mau begini doang. 1 and 2 and 3 and 4 and juga cukup kok, nggak masalah. Yang kita harus ubah di suatu lagu sedih adalah chordnya. Jadinya kalau di lagu sedih, sarannya adalah semua chord harus jadi minor. Jadi gimana cara kita mengubahnya? Nah, kita tuh memakai konsep. Nama konsepnya itu tuh adalah relative minor namanya. Kalau contohnya teman-teman punya chord 1 itu diubah jadi 6 minor. Chord 4 diubah jadi 2 minor. Dan chord 5 diubah jadi 3 mayor. Ini bisa 3 minor atau 3 mayor ya. Jadi kalau dikunci C, C jadi A minor. 4 F ganti D minor. Chord G ganti jadi E minor. Nah, jadi contohnya nih, kita kan punya lagu Happy Birthday to You kan ya. Gimana cara lagu Happy Birthday to You kita jadi sedih? Caranya adalah kita lihat dulu chordnya. Ini kan chordnya sangat happy soalnya mayor, karena chord mayor tuh pasti happy.
Sangat bosenin. Kita lihat. C ganti jadi A minor. Happy birthday to G ganti jadi E minor. Ya. To you. F ganti D minor. Happy birthday to. Coba ganti jadi E. To you. Kita sekarang dengar. Sekarang aku pakai gaya ngiring yang arpeggio atau gaya ngiring yang dipecah-pecah. Jadi yang agak flowing dan juga dengan chord ini. Nah, itu lagu Happy Birthday jadi sad birthday banget teman-teman. Ya, jadi benar-benar sedih sekali. Ya. Jadi ini teknik untuk membuat lagu sedih. Yang pertama, gaya ngiringnya harus agak flowing, jadi yang dipecah-pecah. Dan yang kedua, chordnya semua diubah jadi minor. Ini tuh hanya berlaku untuk chordnya aja, tapi melodinya jangan berubah. Karena kalau melodi berubah udah bukan Happy Birthday lagi. Kalau kita main Happy Birthday, kalau aku ubah jadi begini, udah nggak jadi berasa Happy Birthday kan? Happy Birthday itu soalnya melodinya teng 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 teng, tapi kita chordnya bisa ubah. Nah, jadi bener-bener sedih banget. Kita lanjut ke jazzy. Gimana cara ngebuat lagu jadi vibes jazzy? Itu gampang banget. Untuk membuat lagu jadi jazzy, kita tuh memakai teknik yang namanya walking bass. Ini nama genre-nya tuh walking bass namanya. Walking bass itu adalah bass berjalan. Kita kalau lihat gaya ngiringnya seperti ini. Bassnya jalan terus. Jalan terus. Ya, walking bass nih namanya. Jadi sangat simple. Kita memainkan 1, 2, 3, 5 dari chordnya. Jadi kalau contohnya C, kita tambahin 2-nya, kita mainnya berurutan. 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3 and 4. And ini namanya lagu jazzy. Dan ini sekali lagi berlaku untuk semua lagu. Ya ini sangat simple sih. Emang lagu jazzy itu simple sekali. Langsung kedengeran jazzy. Mungkin yang menjadi pertanyaan adalah, kalau contohnya di satu chord ada 2 ketuk tuh gimana? Contohnya Happy Birthday to you. Nah itu kan ada 1 chord. Jadi kan 1 and 2 and 3 and 4 and 1 and 2 and 3. Jadi ada D minor terus ada G. Kalau kita pakai pattern ini nggak bisa, karena ini 1, 2, 3, 5 itu panjangnya 4 bar, 4 ketuk. Gimana caranya? Nah caranya seperti ini. Kita memakai teknik yang seperti ini. 1 passing note, 1 passing note. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya seperti ini. Kalau contohnya dari D ke G kan ke C nih. Jadi cara mainnya tuh simple. Caranya adalah dari D kita ke, nah ini kan PN. PN itu artinya passing note, adalah note yang menjembatani. Rumus passing note itu apa? Kita memainkan note yang setengah di bawah dari note tujuan. Jadi kita kan dari D pengen ke G nih. Setengah di bawah G apa? F sharp kan. Jadi kita main D, F sharp, G. Dari G, habis itu kan pengen ke C nih. Chordnya kan dari G, pengen ke C. Kita lihat setengah note di bawah C apa? B kan? Passing note-nya adalah B, C. Makanya kalau aku main, dapet tuh walking bass-nya. Nah, pakai rumus ini aja cukup untuk kita bisa main semua lagu jadi jazzy. Sekarang kita ke drakor. Gimana cara buat lagu jadi vibes drama Korea? Kalau drakor ini tuh jujur banget, dia tuh kayak banyak faktor lah, bisa dibilang. Nah, vibes drakor gimana dulu? Aku coba tunjukin dulu sedikit ya. Jadi vibes yang kita bisa bilang drakor itu tuh ada 2. Yang pertama, chordnya itu perpindahannya itu sedikit. Dalam artian kita tuh nggak main C terus pindah F, pindah G, enggak. Jadi nggak loncat-loncat jauh. Tapi setiap pergerakan chordnya itu tuh pelan-pelan. Dalam artian contohnya kalau aku main dari C ke F ke G, aku kan bisa mainnya begini. C, F, G, loncat-loncat. Aku bisa juga mainnya begini. C, F, terus G, C. Nah, kita lihat gak? Itu semuanya sama tuh, C, F, G, tapi sekarang pergerakannya pelan kan? Pergerakan tuh nggak loncat-loncat. Dalam artian kalau itu artinya adalah voice leadingnya bagus. Ya, jadi arti voice leading itu adalah pergerakan dari satu chord ke chord lainnya tuh nggak loncat-loncat, tapi semuanya flowing. Itu yang pertama. Faktor kedua adalah kalau lagu drakor itu tuh melankolis. Jadi ada beberapa chord yang nanti aku juga ajarin yang konotasinya tuh melankolis banget ah.
Jadi kalau lagu drakor itu tuh sama kayak lagu sedih. Jadi dia tuh lebih diefek sama chord dibanding sama gaya ngiringnya. Jadi kalau di lagu drakor ini ada beberapa chord yang kita bisa sebut chord yang melankolis, ya. Sering banget, mungkin aku coba kasih 3 ya. Yang pertama, jadi chord 5 kita ganti jadi 4 minor. Jadi kalau contohnya G, kita jadi ganti jadi F minor. Ini langsung kedengeran jadi melankolis. Kita cobain Happy Birthday ya. Dari C ke G, ke G, ke C. Coba G yang kedua, kita ubah jadi F minor. Melankolis banget. Happy birthday to you, happy birthday to you. Melankolis sekali. Yang kedua, yang Draco juga sering pakai adalah 3 minor on 5. Ini tuh untuk menggantikan chord 5. Jadi chord 5 yang sering banget diubah. Chord 5 tuh ubah jadi 3 minor on 5 tuh enak banget. Jadi kalau G, kita ganti jadi M minor on G. Ini juga melankolis nih, teman-teman. Ya, jadi kalau contohnya aku main C, G, A minor. Biasanya kan orang ke G, terus ke F kan. A minor, ubah jadi M minor on G. Tuh drakor banget tuh, melankolis banget. Yang terakhir adalah 2 on 4 sharp. Jadi ini ditaruh sebelum chord 5. Ya, jadi sebelum chord 5. Sebelum chord 5. Nah, jadi kita masukin D on F sharp. D on F sharp sebelum chord G. Ini sering banget juga populer. Happy birthday to you. Happy birthday. Sorry. Happy birthday to. Nah, kadang-kadang ketabrak melodinya. Kalau ketabrak melodi emang kita nggak bisa apa-apain. Ya, ini ketabrak. Kalau ini kebetulan di Happy Birthday ketabrak melodinya, tapi jadi kita ignore aja. Tapi kalau contohnya bintang kecil, lihat nih, pakai di on F sharp, ta 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 ta, enak banget. Nah, pakai D on F sharp. Jadi manis dan melankolis sekali. Kita cobain. Ini G dulu aja. Ya, ini nggak cocok. Nah. Enak banget. E minor on G. Dua on 4 sharp. G, E minor on G. Tang, tang, tang. Endingnya langsung di F minor. Nah, langsung vibes drakor banget. Sekarang gimana cara bikin lagu di Jawa? Nah, ini menarik banget nih. Jawa. Gimana cara bikin lagu jadi vibes Jawa? Kalau bikin lagu jadi vibes Jawa ini simple sekali. Simple sekali. Jadi caranya itu ya, kita pakai scale. Nama scale-nya itu tuh namanya adalah pelok. Pelok ini isinya 1, 3, 4, 5, 7. Isinya begini. Yang ini mengikuti kuncinya 1, 3, 4, 5, 7. Gampang sekali teman-teman. Yang penting kalau pengen kedengaran lagu jadi kayak vibes Jawa tuh kayak vibes gamelan-gamelan gitu, gampang. Caranya kita main melodi ya di atas, terus tangan kirinya cuma ke atas ke bawah aja mainin si scale Jawa ini, si scale pelok. Langsung kedengeran jadi Jawa. Gampang banget. Ke atas, ke bawah.
Nah, sekarang Ghibli. Jadi Ghibli ini dia tuh pakai yang namanya quartal voicing. Jadi ini lebih ke harmoni juga lah. Quartal voicing. Arti quartal voicing itu adalah chord yang dibentuk dari jaraknya 4. Maksudnya gimana? Kan contohnya kalau kita bikin C mayor, itu jaraknya tuh 3, 1 2 3, 1 2 3. C mayor. Tapi kalau kuartal itu cukup unik. Dia tuh jaraknya 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4. Ini suara kuartal nih, ya. Tapi 4 itu bebas, mau 4 begini, atau 4 begini, atau begini. Jadi 4 itu agak bebas, mau contohnya kita main 4 yang normal atau 4 yang agak dinaikin sedikit. Jadi kan 1 2 3 4 ini juga 1 2 3 4, ya. Jadi 4 itu agak bebas, ya. Mau jalan gimana? Tapi enaknya ke quartal voicing, kalau kita dengar quartal voicing, ini tuh suaranya netral. Dia tuh nggak happy, nggak sedih gitu. Jadi kayak suaranya netral. Jadi kalau contohnya aku main Happy Birthday, oh, sorry. Nah, kelar lagu Happy Birthday ya. Jadi sebenarnya bikin Ghibli itu gampang. Yang dilakukan adalah langsung ubah jadi cek kuartal. Jadi kalau kuartal tuh logonya Q, ya. Jadi ada ya chord lambangnya Q tuh ada, ya. Walaupun ini nggak semua orang pakai ya, tapi in general aku sering lihat orang kalau kuartal tuh sebutnya Q, ya. Cek kuartal. Jadi kalau kita main daripada C yang begini kita mainnya kuartal. Jadi yang penting harus jaraknya 4. Setiap not harus jadi 1 2 3 4, 1 2 3 4 ini. Megah. Kalau megah gimana nih megah? Megah tuh aku cuma main oktav aja sebenarnya. Jadi kalau bikin lagu jadi megah itu gampang sekali. Jadi petik tuh artinya main 1 tapi di atas, terus main di bawah, terus pakai pedal. Pakai pedal. Langsung ke dalam dah. Nah, itu cara bikin lagu bener. Cuma pakai oktav aja. Mau nanti gaya gini begini atau cuma sekali doang diketuk 1 itu bebas. Tapi ininya pakai oktav itu udah kedengeran megah.